Hey, selamat datang kembali di channel saya Mr. WHL. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tiga eksekusi atau hukuman mati yang sangat mengerikan pada zaman dahulu kala, guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komentar, dan juga bagikan. Ini dia. Kalau kalian suka video ini, kita akan jadi saya akan lanjut ke part 2. Masih ada banyak metode-metode eksekusi yang lebih gila dari ini, guys. Tapi untuk pertama kita bahas ini. Nah, ada 3. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke metode eksekusi mengerikan yang pertama, dengan brazen bull. Nah, brazen bull itu adalah metode eksekusi yang pada zaman Yunani kuno dibuat untuk menyiksa atau menghukum seseorang yang melakukan kejahatan dan mungkin orang yang dibenci oleh kerajaan. Eksekusi brazen bull ini sangat mengerikan, guys. Kalau mungkin di saat zaman sekarang pasti orang-orang akan mengutuk siapapun yang melakukan metode eksekusi brazen bull ini, yang ukurannya sama, dibuat sama persis dengan banteng sungguhan, ya guys. Nah, kalau kalian mungkin melihatnya ini adalah sebuah karya seni yang sangat hebat, tetapi sebenarnya patung banteng ini adalah tempat untuk mengeksekusi, untuk bisa menyiksa seseorang, di mana patung perunggu ini sengaja dibuat untuk di dalam rongganya itu kosong, sehingga satu orang bisa dimasukkan ke dalam patung perunggu tersebut. Dan mana di patung perunggu itu ada pintu pada bagian patung yang kita bisa memasukkan si korban, dan saat korban sudah berada di dalam patung tersebut maka akan dinyalakan api. Coba kalian bayangkan kalau dimasukkan ke dalam patung perunggu kemudian dipanaskan, dibakar seperti seseorang yang sedang membuat barbecue, ya guys. Daging akan melepuh dan panas, dan yang lebih ngeri lebih psiko, lebih sadis, dan dirancang khusus untuk teriakan korban atau pelaku kejahatan yang dimasukkan ke dalam patung tersebut akan keluar seperti auman geraman banteng. Konstruksi dari patung tersebut betul-betul dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah metode eksekusi yang mengerikan dan tidak bisa dibayangkan. Nah, itulah dia yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, metode eksekusi ini cukup mengerikan dan memang lebih mengerikan, dan memang mungkin mengerikan karena di mana metode ini korban atau pelaku kejahatan akan diikat kedua tangannya dan kedua kaki juga akan diikat dengan tali. Tali tersebut akan dikaitkan ke kuda, kemudian kuda itu akan dipaksa untuk menarik tali tersebut dari 4 arah angin yang berbeda. Jadi seperti ini, ya guys. Kemudian akan ditarik, coba kalian bayangkan, ditarik sampai lengan ini akan putus dan lepas dari bagian badan. Eksekusi ini dilakukan memang sengaja untuk diperlihatkan kepada orang-orang banyak atau masyarakat atau rakyat pada zaman dahulu kala itu, agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan kerajaan, ya. Metode yang terakhir ini sangat populer
atau kalau bahasa Indonesia eskapisme ya, eskapisme, atau dengan nama lain The Boat. Jadi namanya itu, tapi paling populer itu eskapisme ya, eskapisme. Metode eksekusi ini cukup mengerikan di antara yang lain, karena ini adalah metode penyiksaan, memang betul-betul untuk menyiksa si korban sampai bertahan beberapa lama. Kalau mungkin eksekusi yang sebelum-sebelumnya kan itu mungkin terjadi dalam 1 hari, atau mungkin tidak cukup 1 hari, tetapi metode ini dilakukan sampai berhari-hari guys. Memang disengaja untuk pelaku atau korban ini penyiksaannya lama. Jadi eskapisme ini adalah metode di mana korban itu akan ditempatkan di sebuah perahu yang seperti gambar ini. Perahu, kemudian korban akan dimasukkan dan kepala dan tangan ini dan katap berada di luar, sementara barang ini berada dalam perahu atau kayu yang sudah dilubangi atau tong ya. Ada berbagai macam yang bisa digunakan, apa itu kayu, perahu, tapi lebih seringnya sih di perahu ya guys. Nah, korban akan ditempatkan di perahu di mana kepala dan lengan itu akan berada tetap di luar, dan korban yang dimasukkan ke dalam perahu itu telanjang, perahu kecil ya. Tangannya itu akan dilumuri dengan madu dan susu. Fungsinya apa? Untuk supaya serangga atau hewan-hewan kecil akan tertarik dengan bau madu dan susu tersebut, dan akan belum lagi yang di dalam perahu kan. Yang di dalam perahu itu juga pastinya kan serangga-serangga akan masuk ke dalam. Nah, pada saat eksekusi itu korban akan dipaksa untuk makan madu dan susu sebanyak mungkin sehingga akan terjadi diare. Nah, di saat korban atau si pelaku diare, maka banyak kotoran yang tersimpan di dalam perahu tersebut dan akan semakin mengundang banyak serangga atau hewan-hewan kecil untuk berdatangan dan menggerai api dan bersarang di dalam perahu tersebut. Coba kalian bayangkan guys, lalat, ulat, belatung, mereka akan bersarang di kotoran tersebut, fesis ya, sampai ini itu terjadi berhari-hari. Korban akan betul-betul merasa tersiksa, traumatis, sehingga di saat korban sudah mulai semakin sekarat, maka korban akan diberikan makan sehingga dia bisa bertahan lagi di sungai atau kolam kecil yang kotor, atau mungkin di lapangan, sehingga dibiarkan begitu saja sampai korban betul-betul mati guys. Coba kalian bayangkan. Coba dibayangkan di dalam perahu tersebut yang penuh dengan kotoran dan nah, dari 3 metode tersebut, yang manakah menurut kalian metode eksekusi yang paling mengerikan dan paling horor? Kalian tulis di komentar di bawah eksekusi mana yang paling mengerikan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentar. Kita akan lanjut ke part 2 kalau kalian suka.